Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda dan sebelah saya ada Mbak Hani. Kita dari BPTK LPP Jakarta, khususnya instalasi vektor dan binatang pembawa penyakit, di mana hari ini kita ingin memberitahu apa sih fungsi dari Ovitrap itu sendiri, seperti ini yang akan dijelaskan oleh Mbak Hani. Silakan Mbak Hani. Oke, bisa dilihat ya. Ini Ovitrap. Apa itu Ovitrap? Ovitrap itu sebuah alat yang biasa kita gunakan sebagai perangkap telur nyamuk, khususnya telur nyamuk Aedes aegypti. Untuk apa? Nantinya akan kita bawa ke laboratorium untuk dilakukan penelitian. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Bisa dilihat di sini. Ini terbuat dari pot bunga ya Mbak Dinda. Iya, dari Kenapa kita plastik. pakai pot bunga sih? Karena di pemukiman ataupun di rumah-rumah warga, pot bunga ini adalah wadah yang paling mudah ditemukan dan paling mudah secara dari segi biaya dan dari segi fungsinya itu efektif untuk digunakan menjadi Ovitrap. Betul, sebenarnya bisa pakai wadah apa saja. Tapi yang penting warnanya hitam ya, warnanya gelap. Kenapa gelap? Karena nyamuk itu sendiri kan suka warna gelap ya. Nah, selanjutnya setelah potnya kita dapatkan, kemudian kita lapisi dengan plastik. Setelah dilapisi dengan plastik, Dan ada dilapisi oleh kain hitam, di mana kain hitam ini bertujuan untuk memancing nyamuk itu bertelur di sekitar kain hitam ini, karena nyamuk Aedes aegypti itu suka bertelur di tempat yang gelap ya Mbak Ani. iya. Kemudian setelah kita rangkai menjadi serangkaian seperti ini, bagaimana cara penggunaannya? Kita isi air. Kita isi air setinggi 2/3 dari Ovitrap itu sendiri ya, Din. Iya. Oke. Nah, dipastikan air tidak penuh dan dipastikan juga air tidak kering. Ya, ini harus dilihat juga kain hitamnya ini harus tenggelam, harus ada di dalam air. Karena apa? Telur Aedes aegypti itu sifatnya dia suka bertelur di permukaan air, di atas permukaan, tepatnya di pinggir-pinggir sini. Nantinya diharapkan Aedes aegypti itu akan menempel di sini, kemudian bertelur. Nah, Seperti itu. untuk pemasangan Ovitrap ini sendiri kita memakai jangka waktu 7 hari, sekitar 7 hari ya Mbak Ani. Iya. Kenapa kita pasang sekitar 7 hari? Karena sebenarnya kan siklus nyamuk itu hidupnya itu 7 sampai 14 hari. Nah, kita itu menghindari untuk telur nyamuk itu berkembang menjadi jentik sehingga menjadi nyamuk dewasa, Iya. sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat ya Mbak Hani. Jangan sampai niatnya kita mau ambil telur malah kita jadi ternak nyamuk di dalam rumah. Seperti itu. Kalau untuk pemasangannya sendiri sebaiknya kita pasang di mana nih, Mbak? Untuk pemasangan sendiri itu biasanya kita pasang seperti di ruang tidur, di ruang tamu ataupun di ruang makan. Nah, tapi dengan catatan selama kita pasang Ovitrap ini kita jangan menyemprot anti nyamuk ataupun memasang obat obat nyamuk bakar. Dan kalau bisa itu dengan catatan jangan di dekat kipas angin diberikan kipas angin secara terus-menerus, karena akan mengganggu untuk keinginan nyamuk itu untuk bertelur di Ovitrap, karena kan merasa banyaknya kencangan air ya Mbak Hani. Nah, dengan catatan lagi bahwa kalau misalnya kita memasang Ovitrap ini sebaiknya di kolong tempat tidur, bisa. di kolong meja, itu supaya menghindari ada kemungkinan anak-anak yang Anak kecil, ya mungkin di rumah nanti ada anak kecil, khawatir dikobok-kobok sama mereka kan, malah nanti tumpah kemana-mana. Nah, catatan satu lagi, kalau bisa itu dipasang jangan di tempat orang banyak lewat atau Iya. lalu lalang, agar Ovitrap merasa aman dan nyamuk merasa nyaman untuk bertelur Iya. di tempatnya. Supaya lebih efektif aja ya penggunaan Ovitrap ini. Kemudian setelah selesai 7 hari pemasangan, seperti tadi disebutkan Mbak Dinda, harus dipastikan air itu tidak kering. Kalau misalnya ternyata dia kering nih, boleh ditambahkan lagi air sampai setinggi 2/3 dari Ovitrapnya. Setelah selesai, kita copot paperclipnya. Kita coba setelah 7 hari ya Mbak Hani. Iya, setelah 7 hari pemasangan. Setelah ada informasi dari puskesmas atau dinkes akan mengambil Ovitrap, nanti pemilik rumahnya sendiri yang harus mengemas. Nah, harus dipastikan kain hitamnya tenggelam, masuk semua ke dalam air. Oke. Nah, setelah tenggelam kita ikat
agar air di dalam yang sudah berisikan telur tidak tumpah ya Mbak Hani. Iya. Dan untuk dikumpulkan kepada pihak terkait mungkin puskesmas atau Dinkes sebelum diserahkan ke kita secara aman dan efektif. Jangan sampai airnya ada yang terbuang, karena khawatirnya ada telur yang sudah jatuh ke air atau bahkan justru ada telur yang sudah menetas menjadi jentik di dalam air itu. Seperti ini nanti pengemasannya. Oke, nanti jadi tinggal pemilik rumah tinggal menunggu ada dari puskesmas atau dari dinas, atau mungkin nanti juga kami ambil ke rumah. Seperti itu. Nah, sekian dari kita tentang penggunaan OviTrap dan apa fungsi dari OviTrap. Semoga bermanfaat untuk para yang menonton. Terima kasih. Terima kasih.